Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita berjumpa lagi untuk belajar bersama. Kita hari ini akan belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Kita memasuki pembelajaran yang ke-8, yaitu sekolahku. Nah, sekarang Ibu mau bertanya terlebih dahulu, anak-anak Ibu ini sekolah di mana ya? Ada yang tahu? Ya, kalian bersekolah di SD Sin Carolus Bengkulu. Nah, mungkin ada beberapa anak-anak yang belum pernah melihat bagaimana itu sekolahnya. Nah, di sini Ibu sudah menampilkan bagian depan dari SD Sin Carolus. Nah, karena sekarang masih pandemi corona, jadi anak-anak diharapkan tetap di rumah ya. Nah, meskipun kita tidak bertemu karena anak tidak bisa ke sekolah, tapi anak-anak tetap bisa belajar dengan virtual. Oke? Sekarang kita akan belajar, kita akan mengenal tentang sekolahku, yaitu sekolah kita, SD Sin Carolus. Nah, sebelumnya Ibu memiliki bacaan kitab suci. Kita baca bersama-sama ya. Nah, ikutin apa yang Ibu bacakan. Pelan-pelan saja. Berpeganglah pada pendidikan. Jangan melepaskannya. Peliharalah dia karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik dan jangan mengikuti jalan orang jahat. Banyak teman di luar yang tidak bersekolah. Karena itu, kita bersyukur kepada Allah karena dapat bersekolah. Kita harus bersyukur kepada Allah dengan rajin belajar, menyayangi teman, hormat kepada guru, petugas keamanan, petugas kebersihan, dan juga menjaga kebersihan sekolah. Nah, dari bacaan yang sudah kita baca ini, kita akan belajar tentang berpeganglah pada pendidikan. Nah, kita harus sekolah. Kenapa? Karena dengan sekolah kita menjadi pintar. Nah, kita bersekolah itu banyak manfaatnya. Kita bisa bertemu dengan teman, bertemu dengan bapak ibu guru, dan bertemu dengan petugas sekolah, ada petugas kebersihan, ada petugas keamanan. Nah, banyak di luar sana yang tidak bisa bersekolah. Nah, anak-anak pasti pernah lihat misalnya anak-anak sedang berpergian. Nah, ketemu perempatan. Nah, di sana banyak anak-anak yang menjual tisu, ada yang mengamen. Nah, kasihan tidak kalau melihat mereka seperti itu. Mereka tidak sekolah. Nah, tapi anak-anak bisa bersekolah meskipun sekarang bersekolahnya di rumah karena masih ada pandemi corona. Tetapi anak-anak masih bisa belajar. Nah, anak-anak masih harus tetap bersyukur kepada Tuhan karena anak-anak masih bisa belajar, masih bisa mengikuti pembelajaran. Tidak seperti anak-anak di luar sana yang tidak bisa bersekolah. Nah, caranya anak-anak harus bersyukur. Caranya bagaimana? Dengan rajin belajar. Ketika diberi tugas, anak-anak mengerjakan tugas. Tidak perlu orang tua kalian harus meminta kalian untuk belajar. Tetapi kalian sadar diri untuk belajar sendiri. Nah, tidak hanya itu, kalian harus menyayangi teman, menghormati bapak ibu guru, petugas yang ada di sekolah harus kalian sayangi juga. Selain itu, besok kalau kalian sudah bisa berangkat sekolah, kalian juga harus menjaga kebersihan sekolah. Nah, paham ya? Selanjutnya, di sini Ibu memiliki
Nah, sekolah tempat aku belajar dan mendapat ilmu. Nah, meskipun sekarang tidak di sekolah, tapi anak-anak tetap bisa belajar. Nah, itu sama saja anak-anak belajar dan dapat mendapatkan ilmu. Sekolah membuat aku menjadi anak baik dan pintar. Di sekolah, aku berjumpa dengan guru, petugas sekolah, dan teman-teman. Kita harus patuh pada nasihat guru. Bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan guru, dan bertanggung jawab dengan kebersihan sekolah. Nah, ketika anak-anak diberi tugas, anak-anak harus menyelesaikan dengan penuh tanggung jawab. Tidak boleh, nanti aja mengerjakan, itu tidak boleh. Berarti anak-anak tidak bertanggung jawab. Paham ya? Nah, sekarang kita akan mengenal sekolah lebih jauh lagi, yaitu kita akan mengenal Bapak Ibu Guru serta petugas sekolah yang ada di SD Sinkarolus. Kita mulai dari struktural. Yang pertama, kepala sekolah kita bernama Agnes Dwi Hartati. Nah, selanjutnya, Wakabidang Kurikulum ada Maria Lumban Gaul. Nah, Miss Maria ini guru bahasa Inggris untuk kelas 3 dan juga kelas 4. Yang kedua, Margareta Suprihatin, Wakabidang Kesiswaan dan guru matematika. Nah, lanjut untuk guru wali kelas 1. Nah, sekarang kita akan mengenal guru kelas 1. Nah, untuk kelas 1A siapa? Ayo yang kelas 1A. Guru kelasnya siapa? Brigita Sukma. Yang kedua, guru kelas 1B siapa? Rosalia Rasiem. Kelas 1C, Bu Hermin Purwandari. Nah, selanjutnya kita ke kelas 2. Nah, di kelas 2 ada Ibu Kristina Lamria Pane, kelas 2A. Kelas 2B, Dian Kusuma Wardani. Dan di kelas 1 dan di kelas 2C ada Ibu Citra Apriani. Nah, sekarang kita ke kelas 3. Di kelas 3 ada Bapak Laurentius Agus. Nah, Bapak Lauren mengajar di kelas 3A. Di kelas 3B ada Ibu Agnes Entika. Dan di kelas 3C ada Bapak Albertus Suyadi. Untuk yang di kelas 4, nah, ada Ibu Sisilia Ari. Dia mengajar kelas 4A. Dan di kelas 4B ada Pak Yakubus Jumadi. Nah, untuk yang 4C ada Ibu Anggriani Nababan. Nah, selanjutnya kita ke kelas 5. Nah, di kelas 5 ada Bapak Agung Permadi. Selanjutnya 5B, Lisken Sitorus. Nah, setelah kelas 5 kita menuju ke kelas 6. Di kelas 6 itu ada Ibu Emiliana Sulistianingsih, kelas 6A. Selanjutnya ada Ibu Anastasia Susi, kelas 6B. Selanjutnya kelas 6C ada Bapak Antonius Parjo. Nah, selanjutnya guru bidang studi. Nah, ini ada Bapak Hardianto Paidin Malau, guru olahraga kelas 4, 5, dan juga 6. Serta ada Bapak Ignatius Dwi Cahyo, guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Nah, untuk guru bidang studi, nah ini adalah Mem Sariahma Tondang, guru bahasa Inggris untuk kelas 1, 2, 5, dan juga 6. Nah, ini adalah guru bahasa Inggris anak-anak kelas 1. Siapa tadi? Sariahma Tondang. Selanjutnya, tata usaha. Nah, di sini ada Bernardus Nurhadi,
ada Pak Yohanes Lastriono, dan juga Ibu Teresia Puji Lestari. Selanjutnya ada lagi Bapak Yakubus Paryono, itu di perpustakaan. Besok kalau anak-anak sudah bisa masuk, anak-anak bisa meminjam buku di perpustakaan dengan Pak Paryono. Nah, selanjutnya ada Ibu Oktavia Vivi. Nah, ini merupakan pembantu pelaksana. Ada Bapak Maskur, Thomas Suyatno, dan juga Pak Hendri. Selanjutnya, di sekolah SD Sin Carolus terdapat 3 satpam. Yang pertama, Stefanus Marjuki. Yang kedua, Antoni Bangun. Dan yang ketiga, Povi Andeko. Nah, ini semua merupakan anggota-anggota yang ada di SD Sin Carolus. Nah, pembelajaran kita sudah selesai. Kita sudah mengenal SD Sin Carolus. Kita sudah tahu siapa saja yang berada di SD Sin Carolus. Selanjutnya, silakan anak-anak mengerjakan tugas. Nanti jika belum hafal, silakan diulang lagi videonya supaya anak-anak tahu siapa saja guru-guru dan juga anggota atau orang-orang yang ada di SD Sin Carolus. Selamat belajar dan juga mengerjakan tugas.